Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Shane Gafur dari kelas 10H nomor absen 32. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana awal mula agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang hal ini loh. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu persatu teori tersebut beserta tokoh pendukung, kelebihan, dan kelemahannya. Yuk simak videonya sampai habis. Teori pertama adalah teori Waisya yang dikemukakan oleh Nicholas Johannes Krom. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia didorong oleh aktivitas perdagangan. Menurut teori ini, para pedagang dari India, dari kasta Waisya, datang ke Indonesia untuk berdagang, lalu menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan menyebarkan agama serta kebudayaan mereka melalui interaksi sosial. Kelebihan dari teori ini adalah menjelaskan hubungan dagang yang erat antara India dan Indonesia, sesuai dengan bukti adanya jalur perdagangan maritim yang kuat. Kelemahannya adalah, jika teori ini benar, seharusnya pengaruh Hindu-Buddha hanya ditemukan di wilayah pelabuhan dan pusat perdagangan. Namun faktanya banyak kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di pedalaman, seperti Mataram kuno di Jawa Tengah. Teori kedua adalah teori kesatria, yang didukung oleh Cornelis Christian Berg, Frederik David Post, dan Jan Lodewijk Munch. Teori ini berpendapat kalau misalnya para prajurit atau kesatria India yang kalah dalam perang mencari tempat tinggal baru, dan akhirnya bermigrasi ke Indonesia. Mereka kemudian mendirikan koloni dan menyebarkan agama serta budaya Hindu-Buddha. Kelebihan dari teori ini adalah menjelaskan munculnya kerajaan Hindu-Buddha yang dipimpin oleh penguasa kuat, mengaitkan adanya sistem pemerintahan kerajaan dengan tradisi India. Kelemahannya yaitu tidak ada bukti tertulis yang mendukung adanya kolonisasi oleh kesatria India, dan juga tidak semua kerajaan di Indonesia memiliki bukti keterkaitan langsung dengan kesatria India tersebut. Teori ketiga adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Leer. Menurut teori ini, para Brahmana atau pendeta Hindu datang ke Indonesia atas undangan para penguasa lokal. Mereka diundang untuk melakukan ritual dan upacara keagamaan, yang kemudian menjadi awal mula penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Kelebihan dari teori ini ada dua. Yang pertama adalah didukung oleh prasasti berbahasa Sanskerta dan aksara Pallava yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana di India. Lalu yang kedua adalah menjelaskan bagaimana sistem kerajaan di Indonesia mirip dengan sistem kerajaan di India. Lalu kelemahannya adalah kaum Brahmana dalam ajaran Hindu dilarang menyeberangi laut, sehingga sulit untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa datang ke Indonesia. Teori terakhir adalah teori arus balik, yang didukung oleh Frederik David Post dan George Quedes. Menurut teori ini, bukan orang India yang menyebarkan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, melainkan bangsa Indonesia sendiri yang datang ke India untuk belajar. Mereka lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan agama serta kebudayaan India. Kelebihan dari teori ini yaitu didukung oleh bukti sejarah seperti catatan Biksu I Ching yang mencatat bahwa kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Lalu yang kedua adalah menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia aktif dalam proses penyebaran budaya, bukan sekedar penerima pasif. Lalu kelemahannya yaitu masih memerlukan bukti tambahan mengenai perjalanan orang Indonesia ke India dalam jumlah yang masif. Nah, itu tadi 4 teori utama tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Setiap teori ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dari teori-teori ini, mana yang menurut kalian paling masuk akal? Atau kalian punya pendapat lain mungkin? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!